Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Riandana dari kelas 12 MIA 3, nomor absen 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Islam yang ada di Indonesia. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh, yaitu di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau ke-8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara berdakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukan ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat, ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar. Dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Talo. Berikutnya adalah saluran-saluran di mana Islam masuk. Yang pertama adalah saluran perdagangan. Para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat tidak hanya melakukan transaksi niaga. Mereka juga mengenalkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam kepada mitranya dari Indonesia lalu kepada masyarakat sekitar. Sebagai pedagang, mereka bisa bergaul luas dengan semua orang, sehingga suasana pelabuhan yang ramai menjadi kesempatan baik untuk mengenalkan ajaran Islam. Yang kedua adalah saluran perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu cara menyebarkan Islam di Indonesia. Pedagang muslim yang menetap ada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat. Karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat, pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Islam yang dianut orang tuanya. Yang ketiga, saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal magis. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf di Persia dan India yang sudah beragama Islam, dan baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Pengaruh ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam seni sastra berupa babat dan hikayat. Ajaran ini terutama berkembang di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu. Adapun tokoh tasawuf Nusantara yang terkenal adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Sunan Bonan, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Panggung. Yang keempat adalah saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidik dan mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan tempat para pemuda dari berbagai kalangan masyarakat untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat, mereka akan menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerah masing-masing. Yang kelima adalah saluran seni budaya. Berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya seperti
seni bangunan seperti masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Melalui seni budaya, para kalangan ulama seperti Wali Songo mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Salah satunya adalah Sunan Bonang yang menciptakan gending Durama dan kitab gending Sunan Bonan. Selain itu, ada Sunan Giri yang dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Asmarandana dan Pucung. Adapun Sunan yang menonjol di antara Wali Songo adalah Sunan Kalijaga yang memanfaatkan media wayang untuk berdakwah kepada masyarakat. Nah, setelah melalui sejarah, alasan mengapa agama Islam sangat mudah diterima oleh warga Indonesia adalah yang pertama, Islam masuk ke Nusantara dengan jalan damai. Lalu Islam syarat masuknya itu begitu mudah, yaitu dengan hanya mengucapkan kalimat syahadat. Yang selanjutnya, penyebaran dan dakwah agama Islam menyesuaikan dengan tradisi masyarakat Nusantara. Islam tidak frontal, menentang, dan memaksa adat setempat. Keempat, Islam tidak mengenal adanya strata atau pelapisan sosial. Kelima, cara ibadah Islam cenderung sederhana. Dan terakhir, mulainya runtuhnya kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Itu adalah alasan mengapa Islam begitu mudah diterima oleh penduduk di Indonesia. Sekian dari video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.